Starji. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan aku Angel gitu. Apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan luar biasa. Hari ini teman-teman aku mau ngajak kita untuk berbicara masalah fruit season gitu. Tapi sebelum itu, yuk mari kita berdoa dulu yuk. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami ya Tuhan, anak-anak Starji ya Tuhan, pada hari ini ya Tuhan, secara bersama-sama ya Tuhan. Kau yang memberkati ya Tuhan, lidah bibir hamba-Mu ini ya Tuhan, Kau yang akan memberkati ya Tuhan, dan juga Kau memberkati ya Tuhan, hati-hati anak-Mu yang mendengarkan ya Tuhan, sehingga apapun yang mereka dengarkan, apapun yang bisa mereka tangkap ya Tuhan, Kau yang akan memberikan lagi ya Tuhan pertumbuhan kepada hati mereka masing-masing ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, kan kita hari ini bakal bahas yang namanya fruit season. Nah apa sih fruit season itu? Nah fruit season itu kan lebih ke arah panen ya. Siapa sih yang gak senang kalau misalnya kita bisa manen hasil yang udah dikerjakan selama ini gitu. Nah sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita baca Alkitab kita di Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Udah pada dapat? Nah, kalau udah pada dapat, kita baca sama-sama yuk. Perikopnya pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya dia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, di sini jelas banget dikatakan kalau misalnya ada dua jenis ranting. Satu ranting yang berbuah dan satu lagi ranting yang tidak berbuah. Ranting yang berbuah itu merupakan ranting yang masih tumbuh dan sehat gitu kan, karena dia ada perbedaan, maksudnya ada perubahan dalam kehidupannya dia gitu. Nah, ranting yang berbuah itu nunjukin sebagai salah satu ciri itu pertumbuhan seseorang. Gimana sih kalau misalnya kita mau lihat orang itu bertumbuh gitu kan, menghasilkan buah kan, itu seperti kayak tindakan dia, perkataan dia, tingkah lakunya dia gitu, posisi dia, maksudnya dia tahu posisinya, terus poros hatinya dia, tingkah laku, cara nyelesain masalah gitu. Pokoknya semua itu seperti ciri-ciri pertumbuhan seseorang. Saat kamu nanam benih, nggak langsung kamu bisa menikmati hasil, bener gak sih? Nah, semua pasti butuh proses. Prosesnya panjang gak sih, Ci? Panjang banget gitu kan. Nah, dari benih itu jadi tunas. Dari tunas baru jadi pohon kecil gitu ya, pohon kecil, pohon besar, terus akhirnya baru berbuah gitu. Proses yang dilewati panjang gitu. Dari kecil kita kayak dari benih yang ditanam itu kayak kita harus mendapatkan pupuk, mendapatkan air gitu kan. Maksudnya ketika kita mulai mau bertumbuh gitu, kita juga harus tahu nih pupuk yang bagus tuh yang gimana sih gitu. Ya berdoa, cara kita pengenalan ke Tuhan gitu. Benar-benar yang kita mau cari tahu sih siapa sih Tuhan kita gitu kan. Nah, itu yang bisa menghasilkan nantinya buah yang baik. Nah, teman-teman, kalau misalnya sudah berbuah
gitu kan. Itu nggak cuma berhenti sampai di situ sih sebenarnya. Bisa kita lihat di ayat 2 ya, kita balik lagi ke ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya dia lebih banyak berbuah. Nah di sini tuh jelas banget dikatakan kalau misalnya kita berbuah, itu kita nggak cuma berhenti sampai situ aja. Kita mesti dibersihin dulu gitu kan. Maksudnya kayak dari keegoisan kita tuh mesti dipangkas habis-habisan. Apa yang menjadi sebuah kekurangan kita itu benar-benar mesti dibersihkan sampai habis, dan itu akan menjadi bersih dan akhirnya kita akan berbuah banyak gitu. Lalu kalau misalnya kan kita lagi bahas fruit season ya. Nah fruit season itu nggak lari dari yang namanya root season. Apa sih root season itu? Nah root season itu berakar. Kalau misalnya tumbuhan itu dia tidak berakar, itu dia nggak bisa hidup gitu. Tumbuhan itu hidup ketika akar mencari sumber mineral. Nah, sumber mineral yang sejati itu ya hanya daripada Tuhan. Tuhan itu sumber mineral yang sejati. Dia nggak akan pernah habis. Kalau akar kita berhenti mencari sumber mineral itu, atau Tuhan lah ya kita sebut, itu kita nggak akan bisa berbuah dan kita nggak akan bisa bertumbuh. Kita akan menjadi kering dan mati. Di sini dijelaskan pada ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, teman-teman di sini kan dijelasin banget di ayat ini ya. Kalau misalnya ketika kita tidak tinggal di dalam Tuhan gitu, itu kita nggak akan berbuah dan kita nggak akan bertumbuh gitu. Kita tidak akan mengalami pertumbuhan. Nah, semakin dalam akar kita untuk mencari Tuhan gitu ya, itu bakal membuat kita semakin kuat. Sama sih seperti pohon, ketika akarnya terus mencari air mineral, dia terus mencari, dia akan semakin berpegang antara akar satu dan akar lain gitu, yang semakin kuat, yang benar-benar akhirnya dia bakal bertumbuh gitu. Ini juga sama seperti kita gitu, ketika kita mencari Tuhan gitu, kita mau berakar di dalam Tuhan, kita benar-benar cari siapa sih Tuhan kita gitu, siapa sih maksudnya apa sih yang udah Tuhan kerjain gitu. Kita benar-benar cari tahu, kita akan berakar kuat di dalam Tuhan gitu. Ketika ada masalah, ada angin kenceng misalnya kayak badai, hujan atau apapun itu, kita nggak bakal goyah, nggak gampang goyah gitu. Seperti rumah yang dibangun, satu di pasir dan yang satu di atas batu karang gitu kan. Itu ketika pondasinya itu kecil, maksudnya nggak kuat gitu kan, itu dia ketika ada ombak yang datang itu ya udah bye-bye gitu kan. Kita bisa lihat maksudnya rumah itu bakal hancur gitu karena pondasinya nggak kuat gitu. Tapi ketika rumah yang dibangun di atas batu karang yang benar-benar kuat, memiliki pondasi yang kuat gitu kan, struktur tanahnya juga bagus gitu, itu yang bakal ngebuat semua kayak rumah itu tuh jadi rumah itu bakal kuat gitu. Ketika ada ombak datang atau angin, misalnya angin puyuh atau apa ya, ketika pondasinya kuat tuh dia benar-benar kuat gitu, dia nggak bakal mudah goyah. Nah, pengalaman kita bersama Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan, itu yang bakal membuat iman kita juga ke Tuhan itu bertumbuh gitu. Maksudnya yang benar-benar jadi akar yang kuat gitu, benar-benar menjadi pegangan kita. Gimana sih caranya biar iman kita bisa bertambah teguh, bisa kuat gitu meskipun kita menghadapi situasi apapun gitu. Ketika kita misalnya menghadapi situasi yang mungkin bagi kita nggak enak gitu ya, kita harus berada di rumah, kita harus pakai masker kalau misalnya kita mau keluar, misalnya itu kondisi yang mungkin nggak semua orang suka gitu kan. Tapi gimana sih cara biar iman kita tuh bertumbuh gitu, kita nggak mudah goyah. Nah ini kita bakal lihat di ayat Alkitab Kolose 2 ayat 6-7. Saya buka. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita.
Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, ketika kita sedang menghadapi masalah dan kita tahu nih, oh iya ya, ada Tuhan nih di setiap kehidupan kita, itu kita bakal menjadi lebih kuat gitu ketika menghadapi masalah apapun, misalnya kayak berantem sama teman atau pokoknya apapun itulah. Ketika kita menghadapi masalah dan kita tahu, oh akar kita tuh cuman Tuhan gitu, kita benar-benar kuat gitu. Kita mendalami pendalaman Alkitab, kita belajar Alkitab setiap hari gitu kan. Itu yang membuat kita, semakin kita memiliki pengenalan terus-menerus, pengalaman terus-menerus pada Kristus, itu yang membuat kita tuh iman kita semakin teguh gitu. Nah, aku mau kasih contoh, itu scuba diving dan snorkeling. Teman-teman tahu nggak sih apa perbedaannya antara dua olahraga itu? Nah, kalau snorkeling itu dia hanya kayak berenang, maksudnya kayak menikmati keindahan laut hanya di batas 3 kaki hingga 12 kaki gitu. Kalau yang scuba diving itu kita bakal masuk lebih dalam lagi. Kita harus memiliki sertifikat, harus ditemanin sama orang yang benar-benar ngerti gitu, harus yang punya pengalaman nih. Maksudnya kayak ketika scuba diving dia punya pengalaman, ya kita baru bisa aman gitu kan. Nah, di sini aku cuma mau ingetin gini, ketika kita melakukan snorkeling itu kita hanya berada di atas, ya kan? Kita nggak benar-benar masuk ke dalam. Ketika kita cuma di atas, kita ketika ada ombak, ada hujan, ada badai gitu, itu kita bakal terasa gitu. Karena apa? Kita nggak masuk ke dalam gitu. Kita nggak benar-benar menyelam tuh yang sampai kita nggak ngerasain itu gitu. Kita pasti bisa merasakan adanya ombak, adanya badai, adanya hujan gitu. Tapi ketika kamu melakukan scuba diving, itu masuk lebih dalam lagi, kamu bakal nggak bakal yang namanya tahu kalau misalnya di luar lagi hujan, ada badai gitu. Kenapa? Karena kamu masuk sangat dalam, itu sehingga tuh kayak membuat kamu tuh nggak tahu nih dunia luar tuh kayak lagi gimana gitu. Kamu banyak hal-hal yang bisa kamu temukan ketika kamu berada di ketika kamu snorkeling ataupun scuba diving gitu. Dua-duanya mungkin ada melihat sesuatu gitu. Tapi ketika kamu cuman snorkeling, kamu nggak scuba diving, kamu nggak bisa lihat apa sih yang orang scuba diving alamin gitu. Banyak banget kan kayak hewan-hewan laut yang di laut dalam gitu kan, yang kita nggak bisa lihat, cuman kayak kita cuma berenang-berenang di atas gitu, itu nggak bisa gitu. Kita harus benar-benar masuk gitu. Kita harus memiliki hati yang kayak spons. Ketika kita mulai masuk, kita mulai terendam gitu kan, itu kita bisa menyerap benar-benar apa yang udah disiapkan gitu di dalam wadah gitu, ada air. Kita sebagai spons gitu, kita masuk gitu, itu benar-benar menyerap gitu kan, benar-benar ya bakal dibanjiri oleh kasihnya Tuhan gitu ketika kita benar-benar mau masuk ke dalam. Nah, teman-teman, balik lagi, berbuah itu beda sama yang namanya pekerjaan baik yang udah kita lakuin gitu. Ini bukan tentang apa yang kita kerjakan, tetapi lebih ke buah kehidupan kita yang melekat gitu di dalam Tuhan gitu kan. Itu bisa dibilang kesempurnaan gitu lah. Nah, kehidupan kita itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Ketika kita memiliki buah gitu ya, kita harus jadi sumber makanan bagi orang-orang di sekeliling kita. Banyak jiwa-jiwa yang mungkin pengen tahu siapa sih Tuhan gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak berbuah, kita nggak bisa nunjukin siapa Tuhan kita, itu sangat sayang banget gak sih teman-teman? Kayak orang ini tuh butuh pertolongan, dia butuh makan gitu. Tapi kita tahu nih, kita bisa kasih makan, tapi kita nggak mau kasih makan. Gitu, sayang banget kan? Maksudnya banyak banget orang-orang di luar
yang mereka butuh makan gitu. Tapi kita mau nggak sih kita ngasih buah kita ke orang gitu kan? Kita benar-benar harus menjadi kehidupan lah buat mereka gitu. Apa yang kita hasilkan gitu kan, itu yang membuat orang wah akhirnya terpuaskan gitu. Ketika kita punya pengalaman bersama Tuhan, punya root yang kuat gitu, buah kita juga pasti akan banyak. Buah kita itu nggak cuman kita sendiri loh yang nikmatin gitu. Benar-benar orang bakal ngeliat, wih buahnya bagus nih, buahnya banyak banget ya gitu, mau dong gitu kan. Maksudnya orang sendiri bisa ngelihat apa yang udah kita lakuin. Ini bukan konteksnya, bukan balik lagi ke diri kita ya, tetapi Tuhan yang udah menghasilkan buah yang ada di dalam kita. Dia yang sudah menghasilkan dan kita hanya sebagai penyalurnya saja gitu. Kita benar-benar kita memiliki buah dan kita menjadi sumber makanan bagi orang gitu. Siapa sih yang gak senang kalau misalnya kita bisa kayak kasih berkat gitu, kita menjadi dampak di orang-orang sekeliling kita gitu, siapapun itu gitu. Di sekitar kita pasti banyak, ada teman-teman kita, orang tua kita, saudara kita, sepupu kita, atau siapapun itu bisa banget gitu melihat buah apa yang kita udah hasilkan gitu. Dan ayo kayak ya mereka bisa menikmati buah itu gitu. Nah, so aku rindu banget untuk kita semua itu kita bisa bertumbuh dan berbuah bersama Tuhan gitu. Kalau kita mau bertumbuh bersama Tuhan, yang satu aku ingetin lagi, kita harus berakar kuat di dalam Tuhan. Ketika yang tadi seperti yang tadi aku bilang, ketika kita akarnya kuat, apapun masalah yang sedang kita hadapi, kita akan tetap kuat dan tetap gak takut gitu apapun dengan masalah apapun yang sedang kita hadapi. Tapi kalau misalnya kita nggak berakar kuat, kita bakal mudah goyah, orang cabut gitu aja, ya udah gitu. Maksudnya nggak bisa benar-benar berpegang gitu. Kita harus berpegang sama Tuhan. Satu-satunya jalan ya Tuhan gitu. So teman-teman, aku rindu banget untuk kita bisa sama-sama berbuah, untuk kita bisa menjadi sumber makanan untuk orang-orang di sekitar kita, untuk kita bisa menjadi berkat, kita bisa menjadi dampak untuk orang-orang sekitar kita. Oke, jangan lupa untuk berbuah. Oke teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Yuk teman-teman, kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di dalam surga, aku mengucap syukur ya Tuhan atas kasih karunia-Mu ya Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melakukan home ya Tuhan, kami rindu ya Tuhan untuk masing-masing setiap kami ya Tuhan, untuk terus ya Tuhan, untuk terus berbuah ya Tuhan, berakar kuat ya Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan, terus memiliki dampak ya Tuhan untuk orang-orang sekitar kami ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan untuk kami bisa menyalurkan berkat ya Tuhan, kami bisa menjadi sumber kehidupan untuk orang-orang sekitar kami ya Tuhan. Kau yang memberkati ya Tuhan setiap ya Tuhan orang-orang yang menonton ini ya Tuhan. Aku yakin dan percaya Bapak, hamba-Mu telah selesai ya Tuhan, tetapi firman-Mu ya Tuhan itu terus bertumbuh dan berakar kuat di dalam setiap hati masing-masing anak-anak-Mu ya Tuhan. Aku mengucap syukur ya Tuhan karena kasih karunia-Mu ya Tuhan yang telah Engkau limpahkan kepada kami ya Tuhan. Aku mengucap syukur, aku berterima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.